Halo guys, selamat malam, apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan saya, Bos CP Official. Malam hari ini kita akan kembali membahas cerita horor teman-teman, yang berjudul Desa yang Menghilang. Tentu saja nama dan tempat kita samarkan. Jadi, langsung saja kita simak ceritanya teman-teman, ini dia. Kuawali cerita yang sangat menakutkan ini ketika aku dan 3 orang temanku mendapatkan tugas dari fakultas untuk meneliti bebatuan di wilayah pelosok di sebuah desa. Pertama kali aku bahagia karena aku dapat tugas di provinsiku sendiri, tapi tidak tahu pasti di daerah manakah aku akan ditempatkan. Karena di desa itu sangat luas, dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya lumayan jauh. Aku tidak pernah berpikir bahwa tugas ini akan menjadi sebuah tugas yang sangat menyeramkan di dalam ingatanku. Aku dan 3 orang temanku berasal dari Bandung. Yang satu lagi berasal dari Jakarta. Sedangkan Wisnu berasal dari Bandung. Kami berempatlah yang akan meneliti di salah satu pelosok desaku. Dari pertama kali mau berangkat, penelitian kami semua sudah merasa ada sesuatu yang sangat menjanggal. Tapi semua itu tidak kami hiraukan karena kami terbebani oleh tugas sebagai seorang mahasiswa. Kami akan berangkat tepatnya pada tanggal 22 April 2017. Satu hari sebelum keberangkatan, yaitu pada tanggal 21 April, kami berkumpul untuk mempersiapkan semua kebutuhan. Kami sudah setuju tempat berkumpulnya kami nanti di kampus kami sendiri. Kami akan berkumpul di kampus sekitar jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Aku tiba di kampus jam 8.56 waktu Indonesia Barat. Aku melihat di sekeliling tempat pertemuan kami tidak melihat siapapun dari ketiga temanku. Aku langsung saja menelepon salah satu mereka, yaitu Wisnu. Bunyi nada HP-ku menandakan bahwa nomor Wisnu aktif, tapi sebelum dia angkat sama sekali sampai telepon itu terputus. Aku mencoba menelponnya lagi. Tut, tut, tut. Suara nada HP kembali berbunyi. Akhirnya diangkat juga sama Wisnu. Halo, gue masih di jalan nih sama Rio dan Danu, jawab si Wisnu. Gue udah lama nih nunggu kalian, gumamku. Yaelah, lo aja yang kecepatan datangnya. Udah bentar lagi sampai nih, jawab si Wisnu. Halo dok, jawabku dengan sedikit bercanda. Tak lama kemudian mereka bertiga tiba di kampus jam 9.20 dengan memasang wajah yang tak bersalahnya. Aku pun langsung melambaikan tangan dan berkata, lo pada gak ada yang on time, long time semua. Rio pun dengan wajah sok imutnya berkata, biasa orang sibuk, jadwal padat bos. Padat kepala lo, jawabku sambil sedikit mengangkat bibir. Kami pun mulai diskusi masalah persiapan ke pelosok desa. Dari masalah penginapan, alat-alat, etika orang di sana, sampai masalah cewek-ceweknya yang manis-manis. Hehehe. Aku selaku orang Jambi dan orang Melayu asli menceritakan masalah adat-adat Melayu kepada mereka. Yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Dan bagaimana cara sopan santun orang Melayu di dalam percakapan. Di akhir diskusi kami pun sepakat besok pagi jam 9 pagi sudah siap di bandara. Sebelum diskusi kami berakhir, tiba-tiba Rio berkata, Bro, kenapa ya perasaan gue gak enak mau berangkat besok nih, kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu. Wisnu pun langsung ngomong, lo Rio, palingan lo kepikiran cewek lo yang di sini kan, jujur aja deh, lo kan gak bisa pisah sama Umi. Dasar lo, gue serius, bantah si Rio. Aku pun berusaha meyakinkan mereka. Sudah, itu cuma perasaanmu aja. Kita kan mau penelitian, bukan untuk hura-hura. Tapi ingat, di sana etika harus kita jaga. Jangan sampai orang sana merasa risih dengan kedatangan kita. Mereka serentak menjawab, oke siap Pak Ketua.
Akhirnya kami pulang dan mempersiapkan kebutuhan masing-masing untuk besok berangkat. Aku yang pastinya mempersiapkan oleh-oleh untuk keluarga, walaupun aku nggak tahu apakah bisa mampir ke rumah atau tidak. Soalnya aku belum mengetahui di wilayah manakah kami akan ditempatkan, karena desaku tepat dengan desa penelitian yang akan kami lakukan. Aku selesai semua sekitar jam 12 malam. Setelah itu aku pun ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, membersihkan badan, lalu siap-siap berlayar di lautan kapas. Tidur lelap hingga tibalah waktu keberangkatan kami tanggal 22 April 2019. Pagi-pagi sekali kami baru mendapatkan informasi lokasi tugas kami. Ternyata tepatnya di Desa Batu Sawar, Kecamatan Morosobo Ulu, Kabupaten Batanghari. Yang pastinya aku bahagia karena itu masih di kabupaten kelahiranku, yaitu Kabupaten Batanghari. Setelah pagi tiba, setelah itu aku pun bersiap-siap langsung otw ke bandara. Keberangkatan kami jam 9.30 pagi. Aku seperti biasanya pastinya yang pertama kali datang ke lokasi. Dan lagi-lagi teman-temanku bertiga itu pasti terlambat. Aku pun menunggu mereka sebentar sebelum check-in dilakukan. Tidak menjelang 5 menit, 3 serumpun itu datang sambil berlari kecil. Lalu si Rio berkata, "Kami nggak ketinggalan pesawat kan?" Aku pun langsung menjawab dengan nada cuek, "Telat, ayo kita udah check-in, biar enak tinggal nunggu waktu aja." Kami pun langsung melakukan check-in pesawat. Dan pesawat kami berangkat jam 9.30. Dan tiba waktunya giliran kami berangkat. Semua penumpang yang lainnya sudah bergegas memasuki pesawat. Dan kami pun mendapatkan kursi yang berdekatan. Aku mendapatkan kursi di dekat jendela. Sebelum sampai ke Bandara Jambi, aku habiskan waktu itu untuk istirahat tidur. Lumayan, waktunya hampir 1 jam untuk mencapai provinsi. Di tengah-tengah dinginnya di dalam pesawat, mataku mulai memejamkan sedikit demi sedikit hingga aku tertidur pulas. Di dalam tidurku yang sangat pulas itu, aku begitu kaget, bagaimana tidak. Tiba-tiba aku berada di suatu tempat yang tidak pernah aku kunjungi. Seperti sebuah desa kecil dan warga desa yang semuanya memakai baju warna kuning. Seketika ada seorang kakek berambut putih dan memakai baju serba kuning dengan wajah yang sudah banyak kerutannya menghampiriku. Kakek itu sepertinya berumuran di atas 80 tahun. Berjalan saja kakek itu hanya selangkah lalu berdiri tepat di depanku dan berkata, "Nak, jangan kau teruskan perjalananmu," dengan nada tertatih-tatih. Aku pun bingung kenapa kakek ini berkata seperti itu kepadaku. Lalu aku bertanya, apa maksud kakek itu? Saya tidak mengerti. Kakek itu lagi-lagi berkata, "Jangan kau teruskan, nak," dengan nada sedikit tegas. Jiwaku merinding semua dan bergetar mendengar kata-kata kakek itu. Apa maksud kakek ini sehingga menyuruhku untuk tidak melanjutkan perjalanan? Seolah-olah ada bahaya yang sangat besar di depan mata kami. Mataku langsung melihat sekelilingku dan mendapatkan pemandangan sebuah desa kecil yang sangat aneh sekali. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang menampar pundakku. Plak, suara tamparannya begitu keras. Aku pun terbangun dari tidur. Ternyata Rio menepuk pundakku karena sudah sampai Bandara Sultan di Jambi. Tapi ingatanku masih sangat kuat dengan wajah sosok kakek misterius itu. Dan aku masih bingung apa maksud dari semua itu. Apakah kami dalam bahaya atau bagaimana? Sudahlah, itu hanya sebuah mimpi. Mungkin karena aku terlalu kecapean. Makanya aku mimpi yang enggak-enggak. Oke, sekian dulu dari cerita Desa yang Menghilang part 1. Jangan lupa nonton part 2-nya di video selanjutnya. Salam Bos JP Official, sampai jumpa lagi di part kedua. Bersambung teman-teman.